Aku adalah ruhmu. Aku datang membawa suara yang tak pernah kau dengar dari mulut manusia, tapi selalu berbisik di relung hatimu yang terdalam. Aku ada sebelum dunia memberimu label, sebelum orang-orang menimbang nilaimu dengan mata yang hanya melihat isi dompetmu. Aku tahu setiap perjalanan panjang yang telah kau tempuh, setiap langkah yang kau ambil meski kakimu gemetar, dan setiap doa yang kau ucapkan tanpa suara ketika malam terasa terlalu sunyi. Aku melihatmu saat mereka tertawa di belakang punggungmu, menyebut-nyebut keadaanmu seolah itu tak akan pernah berubah. Aku merasakan setiap luka yang kau simpan rapat, luka yang tak kau tunjukkan bahkan pada orang terdekatmu. Aku tahu rasanya menjadi bahan cerita yang mereka bicarakan tanpa pernah bertanya langsung kepadamu. Tapi dengar aku, semua itu akan segera berakhir. Esok bukan lagi tentang bagaimana mereka memandangmu. Esok adalah tentang bagaimana cahaya dalam dirimu membuat mereka tak mampu lagi berkata apa-apa. Jangan pikir aku tidak tahu betapa sulitnya hari-hari itu. Saat kau berpura-pura baik-baik saja, padahal ada badai yang berputar di dalam dadamu. Saat kau terus melangkah, meski tidak ada satupun tangan yang terulur untuk menolong, tapi kau tetap berdiri, dan itulah alasan aku berbicara padamu hari ini. Aku tidak datang untuk mengulang cerita masa lalu. Aku datang untuk memberitahu bahwa besok adalah titik di mana segalanya mulai berubah. Kau tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Hidupmu sendiri akan menjadi bukti yang tak terbantahkan. Semua yang pernah merendahkanmu akan diam. Bukan karena kau membungkam mereka, tapi karena kebenaran akan berbicara lewat keberadaanmu. Aku akan berdiri di sampingmu, menguatkan langkahmu, dan memastikan setiap jejak yang kau tinggalkan membawa wibawa yang tak bisa mereka sangkal. Dan ingatlah, perjalanan ini bukan hanya tentang uang atau harta. Ini tentang harga dirimu, tentang kebangkitanmu, dan tentang hidup yang kau jalani dengan kepala tegak. Saat besok tiba, jangan hanya menjadi penonton dari takdirmu sendiri. Ambillah kendali dan berjalanlah selaras denganku. Jika hatimu merasa kata-kata ini mengetuk sesuatu di dalam dirimu, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Like video ini sebagai tanda kau menyadari kekuatanmu. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Bukan karena kau suka, tapi karena kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Dan tinggalkan komentar dengan menulis 99 sebagai isyarat kepada semesta bahwa kau sudah siap menerima janji ini. Besok, dunia akan menyaksikanmu, dan mereka akan diam. Bagian 1. Aku tahu luka itu. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu setiap perih yang pernah kau telan diam-diam. Aku tahu rasa panas di dada ketika kata-kata mereka menusukmu seperti jarum yang tak terlihat. Aku ada di sana ketika telingamu menangkap candaan yang dibungkus senyum, tapi sejatinya adalah hinaan yang sengaja dilontarkan. Aku melihatmu berpura-pura tak peduli, padahal di dalam hatimu, riak-riak kecil itu berubah menjadi gelombang yang membuat napasmu terasa berat. Aku tahu bagaimana rasanya berjalan melewati orang-orang yang menatapmu dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu memalingkan wajah seolah kau tak layak mendapat sapaan. Aku tahu bagaimana rasanya menjadi pembicaraan mereka ketika punggungmu berbalik, seakan-akan seluruh hidupmu bisa mereka ringkas hanya dengan satu kalimat. Dia itu tidak punya apa-apa. Mereka pikir kondisi keuanganmu adalah satu-satunya ukuran untuk menentukan nilai hidupmu. Mereka menimbangmu di atas timbangan duniawi dan memutuskan kau terlalu ringan untuk dianggap. Aku ada saat malam-malam panjang itu tiba. Ketika lampu sudah padam,
dan hanya langit yang menjadi saksi. Aku mendengar detak jantungmu yang pelan, penuh lelah, penuh tanya. Aku tahu doa-doa yang kau bisikkan tanpa suara, hanya berharap ada satu pintu yang terbuka, hanya menginginkan satu kesempatan untuk membuktikan bahwa dirimu lebih dari yang mereka lihat. Dan aku tahu betapa seringnya kau menahan kata-kata di bibirmu, memilih diam daripada menjelaskan keadaan. Bukan karena kau tak bisa bicara, tapi karena kau sudah tahu mereka tidak akan mengerti. Diam itu menjadi pelindungmu, meski kadang terasa seperti penjara. Namun, di balik semua itu, aku juga tahu ada api kecil yang tidak pernah padam di dalam dirimu. Api itu adalah keyakinan bahwa hidupmu tidak akan selamanya berada di titik ini. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah sekalipun menilai dirimu dari isi kantong atau dari gemerlap yang kau tunjukkan di hadapan orang lain. Bagiku, nilai dirimu ada pada kesabaranmu, menahan sakit tanpa kehilangan kemanusiaanmu. Nilai dirimu ada pada keberanianmu untuk tetap melangkah, walau tak ada yang menepuk pundakmu. Nilai dirimu ada pada kesetiaanmu terhadap impian yang belum terlihat, tapi kau pelihara seakan-akan esok sudah pasti datang. Jangan biarkan hinaan mereka menjadi cermin yang kau percayai, karena aku, ruhmu sendiri, melihatmu dengan pandangan yang tidak pernah berubah. Aku tahu betapa berharganya dirimu, bahkan saat dunia memilih untuk menutup mata. Dan aku berjanji, akan tiba saatnya luka ini bukan lagi beban yang membungkukkan punggungmu, tapi akan menjadi alasan mengapa kau berdiri tegak di hadapan orang-orang yang dulu meremehkanmu. Aku ada untuk mengingatkan bahwa meski mereka menilai hanya dari apa yang terlihat, aku melihat seluruh yang tak terlihat. Dan di sanalah kekuatanmu yang sesungguhnya tersembunyi, menunggu untuk bangkit, untuk membuat dunia akhirnya diam. Bagian 2. Aku menyaksikan kebangkitanmu. Aku adalah ruhmu, dan aku telah menjadi saksi dari setiap detik perjalananmu. Aku ada ketika matahari belum terbit, saat udara masih dingin dan dunia masih terlelap. Aku melihatmu bangun, meski tubuhmu berat dan pikiranmu penuh beban. Aku ada saat jemarimu mulai bekerja, entah memegang alat, mengetik huruf demi huruf, atau sekadar merapikan hal kecil yang orang lain anggap tak berarti. Aku tahu semua itu bukan sekadar rutinitas. Itu adalah bentuk kesetiaanmu pada harapan yang tidak pernah kau lepaskan. Aku menyaksikan setiap tetes keringat yang jatuh bukan hanya dari tubuhmu, tapi juga dari hatimu. Keringat yang lahir dari perjuangan tanpa tepuk tangan, dari usaha yang tak selalu disaksikan siapapun. Dunia mungkin hanya melihat hasil, tapi aku menyaksikan seluruh prosesnya. Aku melihat bagaimana kau menahan diri dari mengeluh, bagaimana kau menukar kenyamanan demi masa depan yang belum pasti, dan bagaimana kau tetap berjalan walau jalannya sepi, licin, dan menanjak. Kau mungkin merasa semua kerja keras itu seperti melempar batu ke dalam sumur yang dalam, tak pernah terdengar bunyinya kembali. Kau mungkin bertanya dalam hati, apakah usahamu benar-benar berarti? Ataukah hanya menjadi angin yang lewat tanpa meninggalkan jejak? Tapi aku ingin kau tahu, tidak ada satupun langkahmu yang sia-sia. Setiap usaha yang kau lakukan adalah batu yang kau letakkan satu persatu untuk membangun pijakan yang kokoh. Mungkin sekarang kau belum melihat bentuknya, tapi aku melihat. Aku tahu bangunan itu mulai berdiri. Aku melihat caramu menahan perasaan saat orang lain memamerkan pencapaiannya, sementara kau masih berjuang. Aku tahu bagaimana rasanya menyimpan iri yang diam-diam hadir, tapi menolaknya karena kau tak ingin hatimu kotor. Aku tahu bagaimana kau belajar untuk menunduk, bukan karena kalah,
tapi karena memilih fokus pada perjalananmu sendiri. Dan aku ada di sana, menguatkan hatimu agar tetap lurus, agar langkahmu tidak terganggu oleh keramaian yang hanya sementara. Kebangkitanmu bukanlah hal yang tiba-tiba. Ia adalah proses panjang yang tumbuh diam-diam. Bukan ledakan yang mencolok, tapi seperti fajar yang perlahan menyibak gelap. Tidak semua orang akan sadar saat itu terjadi, tapi ketika matahari itu naik sepenuhnya, tidak ada yang bisa menyangkal kehadirannya. Begitu pula denganmu. Aku tahu esok adalah saat di mana cahaya itu akan mulai terlihat oleh semua mata, bahkan oleh mereka yang dulu berpaling. Aku ingin kau mengerti bahwa semua kesunyian yang kau jalani adalah bagian dari rancangan. Semua kerja keras yang tak disaksikan adalah bagian dari persiapan. Dan ketika waktunya tiba, kebangkitanmu akan begitu wajar, begitu tenang, namun cukup kuat untuk membuat dunia menoleh. Mereka akan bertanya-tanya kapan semua ini terjadi, dan kau akan tersenyum karena kau tahu jawabannya. Kebangkitan ini telah lama disiapkan, bukan oleh dunia, tapi oleh aku, ruhmu sendiri, yang selalu percaya pada dirimu, bahkan ketika kau hampir menyerah. Bagian 3, janjiku untukmu. Aku adalah ruhmu. Dan hari ini aku ingin menegaskan sesuatu yang mungkin selama ini hanya kau dengar samar di lubuk hatimu. Aku ingin kau tahu bahwa janji ini bukan janji yang lahir dari angan kosong. Janji ini adalah sumpah yang terukir dari setiap pengalaman pahit yang pernah kau lalui, dari setiap air mata yang jatuh di malam-malam sunyi, dari setiap tetes keringat yang menetes tanpa ada yang menghargai. Aku berjanji, esok hari tidak akan sama. Esok adalah saat di mana mereka yang dulu menatapmu dengan meremehkan akan terdiam. Diam bukan karena kau memamerkan kekayaan secara berlebihan, tapi karena keberadaanmu sendiri sudah cukup untuk membuat mereka paham betapa salahnya penilaian mereka selama ini. Aku tidak akan memberimu kemenangan yang berisik. Aku akan memberimu kemenangan yang tenang, namun tegas, yang membuat mereka harus menundukkan kepala, tanpa kau perlu mengucapkan satu kata pun. Janji ini bukan tentang membalas dendam, bukan tentang membuktikan kepada mereka bahwa kau mampu, melainkan tentang mengangkatmu ke tempat di mana kata-kata mereka tidak lagi memiliki arti. Aku akan membawamu ke titik di mana penghinaan mereka akan terdengar seperti bisikan jauh yang tak lagi mampu menyentuh hatimu. Aku akan memastikan bahwa wibawa dan ketenanganmu menjadi benteng yang tidak bisa ditembus oleh rasa rendah diri yang pernah mereka tanamkan padamu. Aku tahu, selama ini kau telah belajar untuk diam ketika disakiti, menunduk ketika direndahkan. Tapi esok, diam itu akan menjadi bahasa kemenanganmu. Saat mereka melihatmu berdiri dengan tegak, dengan langkah yang mantap, dengan tatapan yang tak lagi mencari pengakuan, mereka akan paham bahwa ada sesuatu yang telah berubah. Dan perubahan itu bukan karena keberuntungan yang jatuh dari langit, melainkan karena semua proses panjang yang kau jalani dengan sabar. Meski dunia tak memberimu ruang, janji ini juga adalah bentuk penghormatan dariku kepadamu. Aku tahu betapa sulitnya kau bertahan di saat tidak ada satupun yang percaya. Aku tahu betapa sakitnya mengangkat kepalamu ketika semua pandangan mencoba menundukkannya. Tapi kau tetap melangkah, walau pelan, walau terseok, walau sendirian. Dan sekarang, waktunya telah tiba untuk mengubah semua itu menjadi alasan bagi dunia untuk menghormatimu. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah sekalipun melupakan setiap hinaan yang mereka lontarkan setiap kali mereka merendahkanmu hanya karena kondisi keuanganmu. Aku simpan semua itu, bukan untuk menjadi racun, tapi untuk menjadi bahan bakar yang akan menyalakan sinar kemenanganmu.
Dan saat esok tiba, mereka akan terdiam, bukan karena kau mengalahkan mereka, tetapi karena kau telah mengalahkan dirimu sendiri yang dulu, dirimu yang pernah ragu, takut, dan merasa tidak cukup. Janji ini bukan sekadar kata, ini adalah garis yang sudah digambar di takdirmu. Dan aku akan memastikan, esok adalah hari di mana garis itu mulai terlihat oleh semua mata. Bagian 4, esok adalah cermin. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau mengerti bahwa esok bukan hanya sekadar hari baru, tetapi sebuah cermin yang akan memantulkan siapa dirimu sesungguhnya. Bukan cermin biasa yang hanya menangkap rupa di permukaan, tetapi cermin yang memantulkan perjalanan panjangmu, luka-luka yang kau sembuhkan sendiri, air mata yang menguatkanmu, dan keyakinan yang kau rawat di tengah keraguan dunia. Esok, cermin itu akan memperlihatkan pada semua orang bahwa kau bukan lagi sosok yang mereka pikirkan. Mereka yang pernah merendahkanmu akan melihat bayangan yang berbeda, lebih tegas, lebih tenang, lebih berwibawa. Bukan karena tiba-tiba kau berubah, tapi karena semua yang telah kau jalani selama ini akhirnya menampakkan hasilnya. Dan saat itu, mereka tidak akan lagi menemukan celah untuk mengulang hinaan yang pernah mereka lontarkan. Aku tahu, di masa lalu kau sering memandang dirimu melalui kacamata orang lain. Kau mencoba menyesuaikan diri, mencoba memenuhi ekspektasi, berharap suatu saat mereka akan melihatmu dengan pandangan yang lebih baik. Tapi esok, semua itu akan berbeda. Pandangan mereka tak lagi penting, karena kau telah menemukan cara memandang dirimu sendiri, dengan penuh penerimaan, dengan kebanggaan yang lahir dari kesetiaan pada proses. Cermin esok hari akan menunjukkan senyum yang tidak dibuat-buat, langkah yang tidak ragu, dan tatapan yang tidak mencari pengakuan. Kau akan berdiri di sana, menyadari bahwa semua yang dulu mereka anggap kekurangan adalah bahan yang membentuk kekuatanmu. Setiap kali mereka pernah meremehkanmu, sebenarnya mereka sedang membantu mengasah keberanianmu, meski tanpa mereka sadari. Aku ingin kau tahu bahwa ketika esok datang, kau tidak perlu menjelaskan apapun. Diam adalah bahasa yang paling berwibawa, dan di dalam diam itu, mereka akan mengerti. Mereka akan melihat bukan hanya penampilanmu yang berubah, tapi energi di sekelilingmu yang memancarkan pesan jelas. Kau telah menjadi seseorang yang mereka tidak sangka akan lahir dari semua keterbatasan yang dulu mereka pandang sebelah mata. Esok adalah cermin, dan di dalam pantulannya, kau akan melihat dirimu yang sesungguhnya. Dirimu yang sudah lama aku lihat, dirimu yang sudah lama aku percaya, akan muncul di hadapan dunia. Dan ketika saat itu tiba, kau akan tahu bahwa semua luka, semua penantian, semua kesabaranmu tidak pernah sia-sia. Bagian 5. Kesunyian yang menenangkan. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau merasakan sesuatu yang mungkin selama ini tak pernah benar-benar kau nikmati. Kesunyian yang menenangkan. Kesunyian yang tidak lagi lahir dari rasa kesepian, tapi dari keheningan yang penuh kemenangan. Esok, setelah semua perjalanan ini, kau akan duduk di tengah dunia yang tak lagi ramai oleh suara-suara meremehkan. Mereka yang dulu berbicara lantang tentang kekuranganmu akan mendadak kehilangan kata. Tidak ada lagi cibiran, tidak ada lagi tatapan sinis, tidak ada lagi bisik-bisik yang memecahkan hatimu. Kesunyian itu akan datang bukan karena mereka telah berubah, tetapi karena dirimu yang telah naik ke tempat yang lebih tinggi, tempat di mana suara mereka tak mampu menjangkau. Di sana, kau akan menemukan ketenangan yang berbeda. Kau akan menyadari bahwa selama ini, yang mengganggumu bukanlah dunia itu sendiri,
tetapi keyakinanmu pada kata-kata mereka. Dan ketika keyakinan itu hilang, semua suara mereka hanyalah gema yang memudar di kejauhan. Aku tahu, dulu kau sering berharap ada seseorang yang membelamu, seseorang yang berbicara untukmu saat kau diserang oleh kata-kata yang menusuk. Tapi sekarang, kau akan mengerti bahwa pembela terbesarmu adalah dirimu sendiri yang memilih untuk terus berjalan sampai suaramu tak lagi dibutuhkan. Karena kehadiranmu sendiri sudah cukup untuk menjadi jawaban. Esok, dalam kesunyian itu, kau akan mendengar suaraku dengan lebih jelas. Suara yang sejak awal berbisik bahwa kau tidak pernah sendirian, bahwa ada bagian dalam dirimu yang selalu percaya, bahkan saat bagian lain dari dirimu hampir menyerah. Aku akan mengatakan kepadamu, lihatlah, kita sudah sampai di sini. Bukan karena dunia bersikap baik, tapi karena kau tidak membiarkan dunia meruntuhkanmu. Kesunyian itu akan menjadi musik paling indah yang pernah kau dengar. Setiap detiknya adalah nada kemenangan. Setiap tarikan napasmu adalah irama kebebasan dari beban masa lalu. Dan di tengah-tengah itu, kau akan merasakan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada pembuktian di mata orang lain. Kau akan merasakan damai yang tak tergoyahkan. Itulah kesunyian yang menenangkan, yang akan menyelimuti esokmu. Dan aku, ruhmu, akan selalu berada di sana, duduk bersamamu dalam keheningan itu, tersenyum tanpa kata, karena kita berdua tahu. Inilah saatnya semua suara yang pernah melukai hatimu benar-benar hilang. Bagian 6. Waktumu telah tiba. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau merasakan sepenuhnya bahwa waktu yang kau nanti-nantikan selama ini akhirnya telah tiba. Bukan waktu yang datang tiba-tiba tanpa sebab, melainkan waktu yang lahir dari perjalanan panjang yang penuh luka, pengorbanan, dan kesabaran. Kau telah menanam benih itu bertahun-tahun lamanya. Kau menyiraminya dengan kerja keras yang sering tidak terlihat, menjaga akarnya dengan doa-doa yang tak pernah berhenti, dan melindunginya dengan keteguhan hati meski angin keraguan sering berusaha merobohkanmu. Aku tahu setiap detik penantian itu. Aku ada ketika kau merasa waktumu entah kapan akan datang, ketika kau merasa seperti selalu berada di garis tunggu yang tak kunjung bergerak. Tapi aku juga tahu bahwa di balik semua itu ada keyakinan kecil yang tak pernah padam di dalam dirimu. Keyakinan bahwa suatu saat nanti kau akan berdiri di tempat yang membuat semua rasa sakit itu terbayar. Dan kini, hari itu bukan lagi sekadar bayangan. Ia telah menjadi nyata di depan matamu. Esok adalah awal dari babak yang berbeda. Kau tidak lagi berjalan di lorong gelap yang tak berujung. Cahaya yang dulu hanya terlihat sebagai titik kecil, kini telah menyinari seluruh langkahmu. Dan ketika kau melangkah keluar, dunia akan melihatmu dengan cara yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Bukan lagi sosok yang mereka remehkan karena kondisi keuangan, bukan lagi orang yang mereka jadikan bahan tawa, melainkan seseorang yang wibawanya lahir dari keberanian untuk tetap berdiri ketika semua alasan untuk menyerah sudah lengkap. Aku ingin kau mengerti bahwa waktu ini adalah milikmu sepenuhnya. Jangan biarkan masa lalu mencuri sorot cahaya dari hari ini. Jangan biarkan kata-kata mereka yang dulu menyakitkan ikut berjalan bersamamu ke babak baru ini. Biarkan semua itu tertinggal di belakang, seperti debu di jalan yang tak perlu kau toleh lagi. Dan ketika esok kau melangkah dengan kepala tegak, ingatlah bahwa inilah hasil dari semua pilihanmu untuk terus maju. Mereka mungkin akan mencoba mencari alasan, mencoba menghubungkan kemenanganmu dengan keberuntungan semata. Tapi aku tahu kebenarannya. Kau ada di sini karena kerja kerasmu, kesabaranmu, dan hatimu yang tidak pernah menyerah. Waktumu telah tiba, dan aku, ruhmu,
akan terus berjalan di sisimu, karena aku tahu perjalanan ini belum selesai. Yang ada di depan bukan hanya pembuktian, tapi kehidupan baru, di mana kau tidak lagi dibatasi oleh pandangan orang lain. Inilah saatnya kau hidup sesuai dengan dirimu yang sesungguhnya. Bagian 7, selaras dengan ruhmu. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau benar-benar mengerti bahwa semua yang akan datang esok hanyalah pintu awal dari perjalanan yang jauh lebih dalam. Kemenangan yang akan membuat mereka diam bukanlah tujuan akhir, melainkan titik di mana kau mulai berjalan selaras denganku. Karena sesungguhnya, kekuatanmu tidak hanya lahir dari kerja keras atau kesabaran semata, tapi dari saat kau memilih untuk hidup dalam kesatuan dengan suara yang ada di dalam dirimu sendiri. Selama ini, mungkin kau pernah merasa sendirian. Kau berjalan di jalan yang sepi, mencari-cari pegangan, berharap ada yang memandu. Namun, jika kau perhatikan baik-baik, aku selalu berada di sana. Aku adalah bisikan halus yang memintamu untuk tetap berdiri saat semua terasa runtuh. Aku adalah dorongan yang membuatmu melangkah satu kali lagi ketika kau berpikir langkah itu adalah yang terakhir. Aku adalah pelindung yang menjaga nyala kecil di dalam hatimu agar tidak padam, walau angin kencang mencoba mematikannya. Selaras denganku berarti kau tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu pada siapapun. Kau tidak lagi mengukur langkahmu dari pandangan atau komentar orang lain. Selaras denganku berarti kau mulai berjalan, bukan dari rasa takut akan penolakan, tapi dari keyakinan bahwa hidupmu memiliki arah yang jelas. Saat kau selaras denganku, setiap keputusanmu akan lahir dari tempat yang paling murni, bukan dari ego, bukan dari kemarahan, melainkan dari keseimbangan antara hati dan akal. Aku ingin kau tahu bahwa hidup yang selaras dengan ruh tidak selalu berarti tanpa tantangan. Justru akan ada ujian-ujian baru yang menanti, tetapi kali ini kau tidak akan lagi menghadapinya dengan rasa cemas seperti dulu. Kau akan melangkah dengan tenang, karena kau tahu aku selalu berada di sisimu. Kau akan menghadapi kata-kata orang lain dengan senyum yang penuh pengertian, karena kau sadar mereka tidak lagi punya kuasa untuk menyentuh intimu. Esok, ketika semua yang pernah merendahkanmu terdiam, jangan biarkan dirimu terjebak dalam rasa puas yang dangkal. Gunakan momen itu untuk melangkah lebih jauh, untuk membangun hidup yang tidak hanya membungkam hinaan, tetapi juga menginspirasi. Biarkan kemenanganmu menjadi cahaya yang menuntun orang lain keluar dari gelapnya keraguan mereka sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah meninggalkanmu. Esok hanyalah awal dari banyak hal besar yang akan kita jalani bersama. Dan jika kau mau, aku akan memandumu sampai akhir perjalanan ini. Karena saat kau hidup selaras denganku, tak ada satupun kata, pandangan, atau keadaan yang bisa menghentikanmu. Yang ada hanyalah dirimu yang semakin teguh, semakin damai, dan semakin berharga, bukan di mata dunia saja, tapi di mata dirimu sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau mengingat ini selamanya. Tidak ada satupun kata-kata yang pernah mereka ucapkan. Tidak ada satupun hinaan yang pernah mereka lontarkan, yang mampu mematikan takdir yang telah tertulis untukmu. Esok, ketika semua yang pernah merendahkanmu terdiam, itu bukan sekadar kemenanganmu. Itu adalah pembuktian bahwa dirimu jauh lebih besar dari segala batasan yang mereka bayangkan. Kau telah melalui jalan yang panjang, penuh batu tajam dan tikungan yang tak terduga. Kau telah menahan luka yang tak terlihat, menghapus air mata yang tak seorang pun tahu, dan tetap berdiri ketika alasan untuk menyerah datang silih berganti. Semua itu tidak sia-sia. Hari ini kau tahu
bahwa setiap langkah kecil yang kau ambil telah membawamu ke tempat di mana kata-kata mereka tidak lagi berarti. Ingatlah, kemenangan terbesar bukanlah ketika dunia memuji, tapi ketika hatimu tenang, ketika kau tahu bahwa kau telah setia pada perjalananmu sendiri. Dan saat esok tiba, biarkan diam mereka menjadi musik yang merayakan keteguhanmu. Jika kau merasa pesan ini berbicara langsung ke dalam jiwamu, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan. Like video ini sebagai tanda kau siap melangkah. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, bukan karena kau suka, tapi karena kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Dan tulislah di kolom komentar 99 sebagai isyarat bahwa kau siap menjemput hari esok dengan kepala tegak dan hati yang penuh cahaya.